Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullahil Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian tafsir juz amma kitab Jawahir al-A'immah fi tafsir juz'i amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh yang ikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ingat kita ngaji. Kita baca suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watar wal layli idha yasar hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad al-qaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad alaihim rabbaka bil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sampai pada ayat yang ke-9 dari suratul Fajr. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Wa thamuda lan maring kaum Thamud alladzina rupane wong akeh jabu kang padha motong sapa alladzina as-sakhra as-sakhra ing watu-watu kang gedhe ay kharaquhu tegese kang lobangi sapa alladzina ing sakhr wa tahatuhu lan padha mahat sapa alladzina ing sakhr fattakhadhu nuli dateaken sapa alladzina fil hijarati ing dalam watu minha saking as-sakhr buyutan ing pira-pira omah. Qila den ucapaken inna awwalaman sak temene kawitane wong nahata kang mahat sapa man aljibala ing pira-pira gunung wasukhura lan pira-pira watu kang gedhe warukhama lan pira-pira marmer iku Samudu kaum Samud. Banau wis bangun sapa Samud alfan ing 1000 wa sab'i mi'ati madinatin lan 700 kutha kullaha sekabehane Madinah sekabehane alfan wa sab'i mi'ati Madinah iku bil hijarati kelawan watu bil wadi ana ing dalem lembah suci tegese wadil qira lembah al qira hadzal wadi utawi lembah iki iku fil jazirati ing dalem kepulauan al-arabiyyati kang bangsa Arab. Wa fir'auna dzil autad kana ana sapa Fir'aun iku yatidu gawe sapa Fir'aun arba'ata autad ing papat pira-pira pasak yashuddu kang narik maring arba'ata autad sapa warijulai lan sikil loro man wong
ya daiman atau warijlaiman lan sikil lorone wong yu'adzibuhu kang nyiksa sapa Fir'aun ing man. Alladzina taghaw fil bilad, rupane alladzina wong akeh taghaw mateni wal ma'asi lan pira-pira maksiat. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, fasabba nulinwangaken sapa rabbuka alaihim, kamu telah mengetahui wahai Muhammad apa yang telah dilakukan oleh kaum, apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad. Telah kita jelaskan bahwa di sini buka bi'ad sampai yang barusan kita baca, bahwa intinya adalah mengingatkan kepada orang-orang kafir Makkah tentang akibat yang akan diterima bagi mereka yang menentang Nabi. Bangunan-bangunan mereka yang Mekah, kemudian mereka diberikan sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh manusia, bahkan juga untuk seluruh jin. Nabi bersabda, kanan sebenarnya dibuat bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahap pertama wajah kaum Tsamud itu menguning. Jadi wajahnya tiba-tiba semua hitam pada hari yang ketiga. Nah, pada hari yang keempat baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada mereka, yaitu bahwa kaum Tsamud itu mereka memotong, memahat batu-batu besar, gunung-gunung itu dijadikan sebagai rumah-rumah bagi mereka. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Allah sabqul lisan. Bahkan mereka dikatakan telah membangun 1.700 kota. Bukan hanya satu kota, 1.700 kota. Nah, meskipun begitu, nikmat itu mereka kufur terhadap nikmat, bahkan mereka menentang para nabinya, mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam, sehingga kemudian dihancurkan oleh Fir'aun dzil autad. Juga diingatkan tentang Fir'aun. Fir'aun ini juga seorang raja. Jadi Fir'aun itu sebenarnya bukan, ini juga akibat dari apa? Akibat dari kekufuran yang mereka lakukan, akibat dari mereka menentang para nabinya. Alladzina taghaw fil bilad. Jadi semua itu kaum Ad, kaum Tsamud, alaihim rabbuka sawta adzab. Kemudian Allah menurunkan azab, berbagai macam jenis azab kepada mereka. Masing-masing dari mereka itu azabnya adalah azab, baik itu azab di dunia maupun azab di akhirat. Bahkan sudah kita sampaikan dalam umat Nabi Muhammad, maupun yang terjadi di daerahnya, terjadi dia tahu kegiatan kemungkaran dilakukan di daerah, tapi dia diam 1000 bahasa. Dia tidak melakukan al-amru bil nahy anil munkar. Diamkan terjadi kemungkaran
kemungkaran itu. Banyak orang yang diam kemungkaran ya kemungkaran jadi pun baik tidak baik terserah mereka. Yang penting saya yang penting saya karena diri sendiri. Kita juga harus peduli terhadap kebaikan orang lain. Apabila kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban, maka kita harus memerintahkan orang lain juga melakukan kewajiban-kewajiban itu. Jika kita sudah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka kita juga harus melarang. Kita juga wajib melarang orang yang berbuat kemungkaran agar mereka itu menjauhi kemungkaran-kemungkaran tersebut. Itu yang disebut kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ada kepedulian terhadap orang lain, kebaikan orang lain, bukan hanya mengurus pribadi sendiri, tetapi harus juga mengurus orang lain. Dalam kebaikan yang disebut al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang baik, wa nahyu 'anil munkar, mencegah melarang dari kemungkaran. Nah, kalau orang-orang mengetahui terjadi kemungkaran di daerahnya, kemudian dia diam 1000 bahasa, artinya dia diam sama sekali, tidak peduli. Ada orang Wahabi, mereka menyebarkan akidah sesatnya, akidah tasbih, tajsim. Mereka mengajarkan masyarakat untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang ini adalah ajaran kufur. Dia tahu itu, tetapi dia diam saja. Dia tidak berusaha untuk mengingatkan masyarakat dari bahaya ajaran Wahabi, ajaran tasbih, tajsim. Dia diamkan masyarakat dipengaruhi oleh mereka. Dia tidak berusaha untuk mencegah terjadinya kemungkaran yang paling besar, yaitu kekufuran. Kemaksiatan terjadi, dia diam. Sama sekali tidak ada usaha untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Maka ini sebuah dosa. Dan orang yang seperti ini, meskipun dia dalam sehari semalam membaca wiridnya itu 1.000.000 kali, sampai subhahnya, tasbihnya itu misalnya berantakan saking kencangnya dia membaca wirid, tetapi kalau dia tidak peduli dengan lingkungan, kebaikan lingkungan, kebaikan orang-orang di sekitarnya, tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dia tidak akan pernah jadi wali. Dia nggak akan pernah jadi wali. Meskipun wiritannya sangat kuat, sehari semalam sholatnya misalnya 1000 kali dalam sehari semalam, sholat sunnah. Tapi kalau dia tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, nggak akan pernah jadi wali. Bahkan menjadi orang yang saja tidak akan bisa. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada permasalahan bahwa apabila semua orang diam, terjadi kemungkaran di masyarakat, semua orang diam, ulamanya diam, kiainya diam, para ustadznya diam, para dai-nya diam, dibiarkan saja. Kekufuran merajalela dibiarkan, kemaksiatan merajalela dibiarkan.
didiamkan. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ini bisa menyebabkan daerah itu akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, yang enggak melakukan maksiat, itu juga semuanya kena azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, karena itulah maka kita harus waspada. Sekarang banyak sekali musibah yang terjadi. Di sebagian tempat terjadi banjir, di sebagian tempat terjadi gempa bumi, di sebagian tempat terjadi gunung meletus, terjadi angin puting beliung dan semacamnya. Terjadi berbagai macam musibah. Musibah yang menimpa itu ada kalanya itu berupa azab, ada kalanya itu adalah azab. Meskipun ada kalanya musibah itu berupa ujian. Jadi azab yang musibah yang menimpa itu kemungkinannya dua itu. Kemungkinannya dia adalah ujian, yang kedua kemungkinannya dia adalah azab. Kalau melihat kondisi saat ini, kemungkinan bahwa musibah-musibah itu adalah azab itu sangat besar. Kenapa? Karena kekufuran menyebar luas secara bebas. Bahkan terkadang didukung oleh tokoh-tokohnya. Kekufuran, paham-paham sesat menyebar, dibiarkan tanpa ada yang mau untuk yang mau mencegahnya, kecuali sedikit saja. Kebanyakan memilih diam. Bahkan ada sebagian yang yang dibayar agar dia diam, tidak komentar tentang kelompok-kelompok sesat tertentu. Nah, kalau itu terjadi, belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan di bawah kekufuran. Pembunuhan merajalela, perzinaan merajalela, minum-minum khamr merajalela, kemudian perjudian apalagi merajalela. Itu bisa mengakibatkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala apabila semua orang mendiamkan terjadinya berbagai macam jenis kemungkaran tersebut. Nah, maka bagi kita yang mengetahui tentang masalah ini, maka hendaknya jangan diam. Lakukan berbagai macam cara untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkaran, terutama kemungkaran yang paling mungkar, yaitu kemungkaran berupa kekufuran dan kesyirikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kaum Ad, menurunkan azab kepada kaum Ad, menurunkan azab kepada kaum Samud, menurunkan azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya akibat dari perbuatan kufur, akibat dari perbuatan zalim, dan akibat dari perbuatan menentang terhadap nabinya. Kaum Ad menentang Nabi Hud, kaum Samud menentang Nabi Saleh, Fir'aun dan bala tentaranya menentang Nabi Musa, kaum Madian menentang Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh. Akibat dari itu semuanya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa, dengan azab, dengan musibah yang bermacam-macam. Sauto azab bermacam-macam, beda-beda. Kaumnya Nabi Nuh beda azabnya.
Kaumnya Nabi Lot beda lagi azabnya. Kaumnya Nabi Saleh yaitu kaum Samud beda lagi azabnya. Kaumnya Nabi Musa beda lagi azabnya. Berbagai macam azab diturunkan, semuanya sebagai balasan azab atas kekufuran dan penentangan mereka terhadap nabinya. Kita lanjutkan, inna rabbaka labil mirsad. Labil mirsad yarsudu, tegese ngawasi sapa rabbuka a'malal ibadi ing pira-pira amale pira-pira kawula. Fala yafutuhu, mangko ora ngepoti ing fala yafutuhu, ora ngepoti ing Allah minha saking a'malul ibad apa syai'un suci-wici. Liyujaziyahum, supaya utawa kanggo bales sapa Allah ing ibad alaiha ing atase a'mal. Maknahu utawi maknane muttaliun, Allah iku muttaliun ngaweruhi sapa Allah ala a'mali ibadihi ing atase pira-pira amale pira-pira kawulane Allah. La yakhfa, ora samar alaihi ing atase Allah apa syai'un suwici-wici. Fayujazihim, nuli bales sapa Allah ing ala ibad biha kelawan a'mal. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua perbuatan para hambanya. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita lakukan, Allah itu tahu. Sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, Allah juga mengetahuinya. Misalnya kita berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Baitul Iman misalnya, cuman 1 sak semen misalnya, maka Allah tahu dan akan membalasnya. Meskipun 1.000 rupiah misalnya, infak cuman 1.000 rupiah. 1.000 rupiah nggak ada nilainya sekarang dalam pandangan kebanyakan kita. Tapi Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Seseorang berbuat maksiat, dosa kecil, secara sembunyi-sembunyi misalnya, Allah mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal para hambanya, perbuatan para hamba Allah, yaitu manusia, jin dan seluruhnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir tidak diketahui oleh Allah. Kalau manusia bisa jadi nggak tahu, tetangga kita bisa jadi nggak tahu kalau kita berbuat baik. Tetangga kita bisa jadi kita nggak tahu kalau kita itu misalnya berinfak, kalau kita itu sholat, kalau kita itu baca Quran, kalau kita itu berzikir. Bisa jadi mereka nggak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya, dan Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, setiap keburukan, amal keburukan, Allah juga mengetahuinya. Meskipun sekecil apapun keburukan yang kita lakukan itu, meskipun keburukan itu ada di dalam hati kita, meskipun kemaksiatan itu kita lakukan di dalam ruangan tertutup, di dalam kamar yang terkunci, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya
dan Allah Subhanahu wa taala itu akan membalasnya. Setiap perbuatan yang kita lakukan tersebut. Nah, ini penting sekali kita ingat-ingat ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan berupa kebaikan atau keburukan, sekecil apapun itu, semuanya Allah mengetahuinya dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kebaikan dibalas dengan pahala, jika keburukan dibalas dengan azab. Itu jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu, mongko anapun utawi menungso ay al kafiru kang kafir, idza mabtalahu tatkalane nyoba sapa Allah ing al insanul kafir, ay ikhtabarahu tegese nguji sapa Allah ing al insan al kafir, liyudhira kanggo mertelaaken halahu, supaya kanggo mertelaaken sapa Allah halahu ing kahanane al insanul kafir linnasi maring menungso. Wa amma Allahu lan anapun utawi Allah fala yakhfa mongko ora samar alaihi ing atase Allah apa syai'un suwiji-wiji, wala yatajaddadu lan ora dadi baharu lahu kedue Allah apa ilmu pengetahuan. Rabbuhu sapa rabbu pangerane al insan fa akramahu nuli mulyaaken sapa Allah ing el insan bil mali kelawan bondo, wa ghairihi nan liyane bondo. Wa na'amahu lan aweh nikmat sapa Allah ing al insan al kafir bima kelawan barang wasa'a kang wis ngluasaken sapa Allah alaihi ing atase al insan al kafir minal ifdali saking pira-pira aweh karunia. Fayaqulu nuli ngucap sapa al insanul kafir, Rabbi utawi pangeran ingsun iku akraman, wis mulyaaken sapa Allah ing ingsun. Ai faddalani tegese wis aweh anugrah sapa Allah ing ingsun bima kelawan barang a'tani kang wis paring sapa Allah ing ingsun. Wa yadhunnu lan nyangka sapa al insanul kafir annama sak temene perkara a'tau kang wis paring sapa Allah ing ma minad dunya nyatane saking donya iku likaramatihi krana mulya nene Allah alaihi ing atase al insanul kafir. Hadirin rahimakumullah. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguji manusia yang kafir dengan kenikmatan. Jadi ujian Allah terhadap manusia itu bukan hanya berupa musibah, bukan hanya berupa sakit, kefakiran, dan musibah-musibah lainnya. Tetapi nikmat yang Allah berikan kepada sebagian orang di dunia
itu juga terkadang berupa ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini bahwa manusia yang kafir ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan harta benda yang banyak dan kemewahan-kemewahan duniawi yang lainnya, maka kemudian dia mengatakan, orang kafir itu, manusia yang kafir itu, dia mengatakan, Tuhanku itu telah memuliakan aku dengan harta benda, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena parameter kebaikan dalam pandangan orang kafir itu adalah harta. Jadi parameter atau ukuran kebaikan bagi orang kafir itu adalah harta. Kalau seseorang itu diberikan harta yang melimpah, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan fasilitas di dunia ini, diberikan rezeki yang melimpah, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya, maka dalam pandangan orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kemuliaan kepada mereka meskipun mereka itu kafir, sehingga mereka tetap dalam kekufurannya dan bahkan semakin menjadi-jadi dalam kekufurannya. Itu. Nah, sebagian orang juga memiliki pandangan yang seperti itu. Ini yang harus dirubah. Jadi parameter kebaikan bagi manusia itu bukan terletak pada harta, bukan terletak pada kekayaan, jabatan yang tinggi dan seterusnya. Tetapi parameter kebaikan itu ada kepada ketakwaan, pada agama. Itu yang sebenarnya. Nah, sebagian orang Islam, kalau orang kafir sudah pasti itu pandangannya, bahwa ukuran kebaikan itu adalah harta. Ketika Allah memberikan harta kepada mereka, artinya menurut mereka Allah itu sayang kepada mereka, Allah itu mencintai mereka, Allah itu memuliakan mereka. Nah, ada di sebagian umat Islam itu juga yang memiliki pandangan seperti itu. Artinya pandangan yang salah. Ketika mereka misalnya sudah beriman, kemudian mereka itu sudah berbuat baik, mereka mengerjakan sholat, mereka puasa, tetapi rizkinya itu rupek, rizkinya itu sedikit. Dia tetap dalam kefakiran, dia tetap hidup serba kekurangan. Kemudian dia menjadi bingung. Kenapa ya? Padahal saya sudah taat, padahal saya sudah beriman, saya sudah sholat, saya sudah berbuat baik, tapi kenapa musibah silih berganti datang kepadaku? Kenapa saya tetap fakir padahal saya sudah beribadah kepada Allah? Sedangkan tetangga saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi rezekinya kenapa dia lancar? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia masih beranggapan bahwa apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah, apabila seseorang itu taat kepada Allah, maka kehidupan duniawinya itu akan baik. Allah akan memberikan nikmat-nikmat kepada dia. Tapi kalau seseorang itu berbuat maksiat kepada Allah, maka kehidupan duniawinya juga tidak akan baik. Itu anggapan yang keliru. Karena itu tidak sama dengan. Artinya itu tidak seperti itu. Tidak selalu orang yang taat kepada Allah, kemudian rezekinya lancar, kemudian gak ada musibah yang menimpa dia. Juga tidak selalu orang yang selalu berbuat maksiat,
kemudian kehidupan duniawinya itu tidak baik. Itu tidak berkaitan. Kenapa? Karena parameter kebaikan itu bukan terletak pada kenikmatan duniawi, pada kekayaan atau harta duniawi. Tidak terletak di situ. Hadirin rahimakumullah. Ini nanti kita ulang besok karena waktunya ternyata sudah lewat. Kita ulang lagi penjelasan tentang masalah ini karena ini juga berkaitan dengan ayat berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.